Serangan terhadap Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman semakin masif. Di Twitter, Facebook, YouTube, itu konten-konten yang menyerang Jenderal Dudung ramai bertebaran. Penyerangnya siapa lagi kalau bukan gerombolan pengasong agama yang memang selalu membuat kacau. Jenderal Dudung kini memang ditempatkan sebagai target serangan. Mereka marah karena naiknya mantan Pangdam Jaya ini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat telah memporak-porandakan strategi besar mereka yang sudah mereka susun sedemikian lama. Gini, salah satu strategi kelompok pengasong agama ini adalah menyusup ke kalangan militer. Alasannya simpel, karena TNI dan juga Polri punya senjata. Belajar dari pengalaman di Yordania, Mesir, Irak, sampai Bangladesh, terjadi percobaan kudeta militer yang sebelumnya telah dibina oleh kelompok-kelompok pengasong khilafah. Bahkan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh politik ketika dilacak pelakunya adalah organ militer yang telah diracuni ideologi khilafah ini. Strategi inilah yang dijalankan gerombolan pengasong agama di Indonesia. Mereka masuk untuk mempengaruhi kelompok-kelompok yang secara resmi memiliki senjata seperti TNI dan Polri. Gerombolan pengasong agama ini seperti benalu. Kemana-mana mencoba mencari inang baru. Lalu meracuni inang tersebut untuk kemudian diledakkan dalam bentuk kudeta. Mereka berusaha masuk ke institusi TNI dan Polri, mempengaruhi pemahaman keagamaan para aparat keamanan kita. Ujung-ujungnya apalagi kalau bukan diminta untuk memberontak terhadap negara. Ngeri banget kan? Bukan hanya itu, mereka juga sering berusaha membentur-benturkan antara kekuatan TNI dan kekuatan polisi. Coba aja perhatikan polanya. Ketika dulu Panglima TNI masih dijabat sama Jenderal Gatot Nurmantio, narasi yang dikembangkan gerombolan ini selalu menyerang polisi, di sisi lain memuji-muji TNI. Apalagi ketika polisi lewat Densus 88 kerap melakukan antisipasi para teroris dengan menanggapi gembong-gembong mereka. Kebencian kepada polisi, terutama Densus 88, sedemikian dieksploitasi dan kemudian mereka tepuk-tepuk tangan buat TNI agar apa? Agar terjadi benturan. Tujuannya biar terjadi bentrokan antar aparat yang memegang senjata itu. Coba bayangin kalau itu terjadi dan apinya makin membesar, para pengasong agama ini akan bersorak-sorai dan kemudian mengipasi agar apinya makin membesar, dan membesar lagi. Jadi ketika sadar dengan potensi yang makin mengkhawatirkan dari susupan gerombolan pengasong agama ini, dulu tuh Panglima TNI yang menggantikan Gatot, Marskal Hadi Cahyanto, kerap kali tampil bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian atau penggantinya Jenderal Idham Aziz untuk berkomunikasi dengan anak buahnya. Foto mereka disebar, keakraban mereka ditunjukkan di depan publik untuk memberi keyakinan bahwa tidak ada orang yang bisa mengadu dua kekuatan penjaga merah putih ini. Sebab Pak Tito, Pak Hadi Cahyanto, Pak Idham Aziz paham banget ada usaha besar untuk membentur-benturkan TNI dan Polri. Karena apa? Karena mereka punya senjata yang ujung-ujungnya targetnya adalah menghancurkan Indonesia. Menghancurkan Indonesia dengan mengadu domba berbagai kekuatan penting. Itulah langkah awal para pengasong khilafah untuk mencabik-cabik negeri ini. Nah, pengangkatan Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai kasat yang baru diasumsikan atau dikhawatirkan dan sekarang terbukti menghambat strategi besar yang sudah mereka rancang itu.
Kita semua tahu, Dudung adalah TNI Merah Putih yang toto. Ia juga jenderal yang taat beragama. Tapi dalam diri Pak Dudung, kecintaan pada Merah Putih dan ketaatannya pada agama bukan sesuatu yang saling menegasikan. Jadi kalau kita cinta tanah air, kemudian kita harus memilih cinta tanah air apa cinta negara. Nggak begitu. Mencintai negara dan membelanya bagi Pak Dudung, selain tugas profesional sebagai prajurit, juga bagian dari implementasi keimanannya. Pada konteks itulah, beberapa statement Jenderal Dudung sering dipelintir-pelintir ketika ia menasehati para prajuritnya untuk tidak mudah dipengaruhi oleh para pengasong agama yang sering membenturkan antara keimanan dan cinta pada tanah air. Kata-kata Jenderal Dudung dipelintir sedemikian rupa, lalu dijadikan serangan membabi buta. Mereka menuding Jenderal Dudung menyarankan anggota TNI tidak perlu belajar agama terlalu dalam. Itu fitnahnya. Konteks omongan kasat ini dicerabut dari makna sebenarnya. Jadi dibentur-benturin antara agama dan negara. Juga ketika Jenderal Dudung berdoa dengan bahasa Indonesia dan menyatakan doa tidak harus dengan bahasa Arab karena ia meyakini Tuhan mengerti semua bahasa hambanya. Itu juga dipelintir. Dudung difitnah dengan statement Tuhan bukan orang Arab. Badai fitnah terus disemburkan kepada Jenderal Dudung sebab kehadirannya di puncak pimpinan Angkatan Darat telah memporak-porandakan bangunan strategi para penjajah khilafah ini. Sebetulnya bukan hanya di kalangan TNI, penyusupan juga dilakukan di kalangan aparat negara lain. Baru-baru ini, Menpan RB Cahyokumolo bahkan mengeluhkan kondisi-kondisi seperti ini. Ketika ia melakukan seleksi untuk pejabat eselon 1, ternyata banyak pejabat yang nggak lolos. Padahal kata Pak Cahyo, mereka pinter, sekolahnya tinggi-tinggi, sebagian malah lulusan doktor luar negeri, juga punya pengalaman yang cukup. Ketidaklulusan mereka disebabkan karena ternyata para istri atau para suami pejabat-pejabat itu rajin mengunjungi pengajian-pengajian ustadz radikal. Bahkan jejak para istri dan suami itu memberitahukan mereka berlangganan khotbah-khotbah ustadz-ustadz yang menganjurkan teologi kekerasan. Jelas kalau ini terjadi sangat berbahaya bagi masa depan negeri ini. Jika tidak bisa masuk melalui pejabatnya langsung, gerombolan ini menyasar keluarganya untuk diracuni. Dengan begitu, proses peracunan ideologi kepada pejabat negara akan mudah dirembesi. Jangan kaget jika tangkapan Densus 88 atau info dari BNPT kadang isinya pelaku-pelaku ini bagian dari keluarga pejabat negara. Kisah seorang petinggi di Pemda di Batam yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS bisa dikatakan merupakan puncak gunung es dari masalah ini. Rongrongan terhadap keutuhan Indonesia terus didesakkan. Agama dijadikan tunggangan untuk berbuat kekacauan. Dan ketika kita semua berusaha melawan mereka, melakukan perlawanan terhadap usaha kelompok-kelompok seperti ini, lalu mereka dengan mudah menstempel kita sebagai penderita Islamfobia. Seolah-olah yang kita lawan adalah Islamnya, bukan perilaku menakjubkan dari mereka sekaligus memuakkannya. Jenderal Dudung juga distempel dengan Islamfobia oleh mereka. Padahal saya yakin memerangi kelompok pengasong agama ini sesungguhnya bukan hanya penting untuk NKRI, juga sangat penting untuk menjaga nilai agama kita sendiri. Sebab sesungguhnya agama adalah rahmatan lil alamin, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, juga kepada bangsa dan negara. Kita tidak mau makna agama kita dirusak oleh kelompok-kelompok pembajak yang menunggangi agama dengan kepentingan politiknya belaka. Jadi kalau hari ini Jenderal Dudung Abdurrahman ramai-ramai diserang para pengasong khilafah, berarti kita yakin Jenderal Dudung memang sudah berada di jalan yang benar. Sebab kita
Seperti juga Jenderal Dudung meyakini agama kita, semua agama menganjurkan untuk mempertahankan tanah air. Teman-teman pasti ingat nasihat hubul waton minal iman. Teman-teman di Katolik juga ingat nasihat 100% Katolik, 100% Indonesia. Karena itu, bagian dari cara kita beragama adalah seperti Jenderal Dudung itu, yaitu memerangi kelompok-kelompok perusak yang berbahaya bagi masa depan Indonesia. Sebab ini Indonesia kita, kitalah yang harus menjaganya. Terima kasih.